Shalom pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada saat ini, bertemu bersama dengan kami dalam YouTube Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung. Di dalam pelajaran Sekolah Sabat ini, kita telah memasuki pelajaran ke-6 dan saya akan memandu bersama-sama dengan saudara pada saat ini. Saya Marice Tampu Bolon, tentunya bersama dengan dua narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Pendeta David Panjaitan bersama dengan Pendeta Sitorus. Shalom Pak Pendeta. Salam Kak Manisha. Salam. Dan kami pun berharap pada saat ini seluruh pemirsa tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama-sama dengan kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita akan awali dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas berkat dan kasih Tuhan yang telah menyertai kami pada saat ini. Kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, memberkati dua narasumber kami dan tentu juga dengan seluruh pemirsa yang hadir juga turut bersama-sama dengan kami. Kehendak-Mu menjadi atas kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pelajaran kita pada saat ini, pelajaran kita berjudul memahami pengorbanan. Dan ayat hafalan kita di dalam Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu, Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kalau kita melihat apa arti pengorbanan, kita bisa melihat salah satu ritual yang ada pada saat itu di daerah masyarakat timur dekat kuno, yang mungkin kita kenal dengan masyarakat Ane. Mereka melakukan ritual, salah satunya itu ritual pengorbanan, di mana mereka memberikan sesuatu, menyediakan makanan untuk dewa-dewa mereka atas hasil yang telah diberikan kepada mereka dan imbalan atas pertolongan yang telah diberikan dewa kepada masyarakat Ane pada saat itu. Namun Alkitab memberikan makna, Alkitab membalikkan semuanya itu terhadap ritual pengorbanan. Makna pengorbanan yang sebenarnya, Alkitab menunjukkan bahwa pengorbanan itu bukan dari bawah ke atas, tetapi dari atas memberikan pelayanannya ke bawah. Dan pada saat ini Tuhan memberikan pengorbanannya kepada manusia untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini makna konteks yang sebenarnya mengenai pengorbanan. Namun pada saat ini kita akan melihat di dalam pelajaran kita bagaimana tema pengorbanan yang kita pahami tentang Yesus turun ke dunia ini. Kita akan langsung kepada narasumber kita. Silakan Pendeta Panjaitan. Baik, terima kasih Marice dan pemirsa. Pelajaran kita di Sabat ini ini ilustrasi ya, gambaran. Yeah. Karena Sabat pertama, pelajaran kelas Sabat kita juga menceritakan bahwa apa yang kita pelajari nubuatan itu adalah sebuah gambaran. Nah, saya langsung saja kepada apa yang saya sudah coret-coret di sini seperti biasa, model guru SD lah, nggak apa-apa ya. Teman multimedia boleh sorot ini, jadi teman-teman di sini boleh lihat di monitor aja. Oke, Allah menciptakan manusia itu kan tanpa dosa ya di sini. Tapi itulah faktanya bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu sederhananya adalah pencipta kita, buku Yohanes katakan bahwa pencipta kita itu adalah Yesus Kristus, mau menebus umat yang berdosa ini, manusia yang berdosa. Jadi yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah berapakah harga, bukan amount ya, tapi value, berapakah harga yang harus dikeluarkan untuk menebus manusia yang berdosa ini? Saya tadi sempat berpikir ilustrasi apa yang cocok ya. Contoh, kalau kita mau pinjam uang ke bank ada jaminan kan. Nah, jaminan itu kan diperiksa oleh bank. Apakah jaminan itu setara dengan uang yang kita pinjam? Sederhananya adalah untuk menebus hutang kita, jaminannya harus seimbang. Nah, untuk menebus umat manusia, jaminannya adalah seimbang. Nah, yang di antara yang seimbang ini
karena begitu besarnya kasih pencipta kita, maka dirinya sendirilah yang dibuat menjadi alat bayar supaya manusia berdosa itu bisa diselamatkan. Itu siapa? Yesus Kristus. Nah, itu kan konsep yang sudah kita mengerti. Tetapi masalahnya adalah Allah ingin mengungkapkan dirinya kepada manusia, tapi manusia itu tidak ngerti. Manusia itu belum mengerti. Makanya pelajaran sekolah sahabat kita katakan, pencipta kita atau Tuhan kita mengekspresikan, menyatakan dirinya kepada manusia dengan cara satu korban. Nah, kan itu. Nah, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, buku Kejadian mencatat bahwa pencipta kita menciptakan pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka. Diberilah atau dipotonglah seekor korban, seekor binatang untuk menjadi korban, itu untuk membayarnya. Tetapi kan di buku Kejadian tidak dicatat korban apa itu. Kejadian sebelum berdosa maksud saya. Nah, setelah masuk Kain dan Habel, baru di sana timbul cerita bahwa ada dua korban yang diberikan oleh dua anak ini, dua bersaudara ini. Satu domba, satu hasil tumbuh-tumbuhannya. Dari situ kita bisa, sementara korban yang diberikan oleh Kain itu tidak diterima oleh Tuhan. Itu mengindikasikan bahwa di Kejadian pasal 3 ayat 15, korban itu adalah domba. Ya, korban itu adalah apa? Domba, bukan binatang yang lain. Nah, kembali ke sini, dengan berjalannya waktu buku Kejadian bilang korban, lalu masuk dalam buku Keluaran, di sana ada satu korban lagi. Satu cerita korban sebelum masuk ke tulah ke-10, yaitu domba Paskah. Nah, dengan berjalannya waktu, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mendirikan kemah suci, tabernakel. Di situ ada korban. Lalu masuk ke masa Salomo, dia membangun Ka'bah juga, karena makanya disebut Ka'bah Salomo. Di sana ada korban juga. Nah, dengan berjalannya waktu terus lalu kita masuk dalam perjanjian baru, lahirlah Yesus Kristus, lalu dia mati, lalu dia naik. Orang masih belum mengerti apa maksudnya. Tetapi ada indikasi yang dikatakan oleh murid Yesus waktu dia bertemu dengan Yesus, inilah anak domba Allah itu. Nah, lalu di buku Paulus mengatakan, di buku Korintus 1 Korintus 5:7 kalau saya tidak salah ingat, Paulus mengatakan anak domba Paskah itu Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Jadi sederhananya adalah, saya udah panjang lebar ngomong nih, sederhananya adalah bahwa korban itu dilambangkan dengan anak domba. Penggenapan anak domba itu adalah Yesus Kristus. Maknanya adalah hutang harus dibayar dengan harga yang imbang. Ya, hutang harus dibayar dengan harga yang imbang, seperti ilustrasi saya tadi. Kita tidak bisa pinjam uang ke bank kalau tidak ada agunan yang nilainya seimbang. Makanya sertifikat tanah, lalu SK pengangkatan kepegawaian kita, lalu surat tanda kendaraan kita, macam-macam lah, akan diberikan sesuai dengan jaminan yang kita berikan. Itu yang boleh saya sampaikan, dan saya udah panjang lebar. Ya, tentang pengorbanan. Silakan Pendeta Sitorus, ada yang bisa disampaikan tentang pengorbanan. Tadi sudah disinggung oleh Pendeta Panjaitan bahwa pengorbanan itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mengekspresikan kasih-Nya. Jadi bahasa sederhananya adalah pengorbanan itu melalui alat peraga yang Tuhan tunjukkan, yang bisa disaksikan oleh manusia. Dalam kisah bangsa Israel, sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan bilang ambil lembu atau apa lagi selain lembu? Kambing. Ya, jadi kalau misalkan keluarga itu
tidak bisa menyediakan satu lembu jantan yang tidak bercela. Jadi bisa bersama dengan tetangganya, lalu disembeli dan dioleskan di ambang pintu. Nah, ini sebenarnya adalah alat peraga. Alat peraga, Tuhan sedang mengajarkan kepada manusia bagaimana Tuhan menebus, menyelamatkan manusia yang berdosa, yaitu dengan dirinya. Yang tidak berdosa menjadi berdosa, di saat yang sama yang tidak berdosa ini menjadi korban sembelihan. Jadi saat kita melihat upacara pengorbanan itu, yang ditekankan adalah kepada makna. Tanpa ada makna yang memahami dengan baik, maka itu akan menjadi kegiatan atau aktivitas yang biasa. Jadi penekanannya adalah memahami maknanya. Saat kita sudah memahami maknanya, itu akan masuk kepada nilai-nilai keimanan dan spiritual. Nah, sementara di dalam masa, baik itu bangsa Israel, baik itu di masa Kain dan Habel, ini kan manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi ada yang menghalangi mereka untuk mengerti pesan pelajaran yang Tuhan berikan. Makanya pengorbanan itu kan dia tidak hanya satu kali, di setiap zaman itu diulangi kembali. Prinsip konsepnya sama, yaitu ada korban yang harus disembelih. Terlihat ini sebenarnya kejam, ya. Lembu dia harus disembelih, darahnya tercurah, ya. Ataupun kambing tersembelih, darahnya tercurah. Tapi itu memperlihatkan kepada manusia sebenarnya bahwa dampak dosa itu adalah kematian. Jadi tidak main-main. Nah, saat kita memang memahaminya dengan benar, ya, maka kita akan dibawa kepada penekanan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Karena di dalam buku pendahuluan ini berulang kali kitab Wahyu menekankan, ya, ada 30 kali kurang lebih, tentang Yesus adalah sebagai anak domba Allah yang tersembelih, ya. Dia sebagai korbannya, ya, pengganti, ya, dosa manusia. Nah, itu sebabnya ini perlu untuk dipahami dengan baik. Tanpa kita memahami dengan baik, ini akan menjadi sebuah ritual ataupun aktivitas yang biasa tanpa memiliki makna rohani. Sebagai contoh, kita lihat di dalam pelajaran hari Minggu, di sana disebutkan dalam kitab Yesaya 1:2-15 bagaimana persembahan bangsa Israel itu, ya, pengorbanannya menjadi sia-sia. Kenapa? Karena mereka tidak memahami konsep yang Allah telah ajarkan kepada mereka, bahwa pengorbanan itu yaitu menekankan tentang kematian Yesus yang telah menebus dosa-dosa manusia. Jadi ini yang harus mereka ingat baik-baik. Sementara konsep mereka, bangsa Israel dalam zaman Yesaya, saat mereka memberikan korban persembahan kepada Allah, sifatnya itu adalah seperti menyuap, ya, menyuap Allah. Jadi mereka datang dalam keadaan berdosa, ya, mereka datang dalam berdosa, mereka membawa korban, ya, bukan dalam keadaan rasa bersalah, bukan dalam keadaan mereka menyesal, tetapi mereka ingin menghindari supaya Allah tidak menghukum mereka. Nah, ini soal masalah tadi. Jadi di dalam kisah Kain dan Habel kita lihat di sana perbedaan yang mendasar bagi mereka sebenarnya bukan perkara si korban itu sendiri, tapi dari hati mereka yang sudah tidak memahami dengan baik. Seperti Kain, ya, dia kan arah geraknya persembahan itu, korban itu dari dirinya kepada Allah, jadi fokusnya kepada dirinya. Sementara si Habel memaknai pengorbanan itu, ya, dari Allah kepada manusia. Jadi manusia menerima pengorbanan dari Yesus, ya, sehingga benar-benar bisa menerima keselamatan. Jadi tidak ada upaya manusia untuk menerima keselamatan. Itulah yang membuat menjadi berbeda. Nah, kita dalam kehidupan ini bisa saja kita menjalani ritual pengorbanan, misalkan saat perjamuan kudus,
Itu kan kita diingat kembali bagaimana Yesus Kristus sebagai domba Allah yang tersalib mati di kayu salib untuk menebus manusia. Bisa saja kita saat mengikuti upacara perjamuan kudus, kita hadir di sana, kita ikuti, tetapi ketika kita tidak memaknainya, maka itu ritual akan menjadi sama seperti aktivitas biasanya dan tidak akan memberikan dampak kerohanian kepada kita. Sebabnya ketika perjamuan kudus dilakukan, kita diminta untuk berdoa dalam hati kita sambil kita merenungkan bagaimana Yesus Kristus sebagai korban yang tersembelih mati di kayu salib dengan begitu sangat menyedihkan, ya, dia harus dicambuk, ya, disiksa dan sebagainya. Hanya untuk siapa? Untuk saya dan kita semua manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, memahami pengorbanan ini adalah suatu masuk kepada inti dari keselamatan yang Tuhan berikan. Kembali lagi bahwa pengorbanan ini adalah sebagai alat peraga, ya, alat peraga untuk menerangkan bagaimana Allah menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, tanpa alat peraga ini, maka kita ini seperti sedang membayangkan yang abstrak, yang susah. Makanya kalau kita lihat di dalam perjanjian lama itu, di dalam bait suci, ya, saat bangsa Israel berdosa, mereka bawa itu apa? Dombanya ataupun lembunya. Jadi imam berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Jadi orang yang berdosa itu menumpangkan tangannya di atas domba itu, memindahkan dosanya kepada lembu itu menjelaskan tentang dosa kita yang harusnya kita tanggung, ya, akibat dosa itu kematian, tetapi diambil oleh Yesus Kristus. Nah, ini yang diajarkan melalui apa? Melalui upacara korban. Nah, kita kan saat ini tidak mengikuti korban seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya, harus bawa domba dan sebagainya untuk apa? Sebagai korban untuk pengganti dosa. Malah kita sekarang ini saat ini sudah mudah saja, ya, kalau kita mungkin ada pelanggaran dan dosa sebagainya, Tuhan katakan apa? Masuk ke kamarmu, berdoa, akui dan sebagainya. Nah, di dalam pelajaran hari Minggu di sana ditekankan, kalau kita lihat dalam Mazmur 51, ya, ayat yang ke-19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kupandang hina, ya Allah. Nah, kita yang tidak lagi membawa korban, ya, saat kita merasa hancur dalam arti kita menyesal terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan, ya, berduka, bersedih yang begitu dalam, ada penyesalan dan sebagainya, dan kita minta ampun pada Tuhan, itu juga sebagai korban yang dipandang oleh Allah. Karena sudah apa? Sudah masuk kepada, ya, memahami makna, ya, karena Yesus sudah mati di kayu salib. Oke, menarik sekali ya tentang pengorbanan ini, Pak Pendeta. Ya. Tadi saya waktu pertama Pendeta David sampaikan bahwa harus ada, ya, ditebus kalau kita melakukan kesalahan ataupun apa penyimpanan, ya, kalau ke bank dan yang kalau kita lihat konteks pelajaran kita, oleh karena sangat buruknya dosa itu, sehingga hanya Yesuslah yang datang ke dunia ini mengorbankan, Bapa mengirim anaknya ke sini, ya, untuk dikorbankan untuk menebus kita. Yang pertanyaannya gini, apa yang bisa kita lakukan terhadap dosa ini? Apa sih supaya kita itu perlu nggak mengorbankan? Pengorbanan apa yang harus kita berikan supaya kita pun bisa menyeimbangi, ya? Yesus sudah berkorban untuk kita. Apa manusia yang harus dilakukan terhadap dosa yang buruk ini? Gitu. Mungkin Pendeta David boleh, Pendeta Sitorus. Ya, David loh. Oke. Apa yang bisa kita buat biar kita lepas dari dosa? Nggak ada. Nah, karena memang manusia ini berdosa, ya. Karena Alkitab bilang nggak ada kita bisa buat apa-apa supaya kita lepas dari dosa. Nah, yang jadi pokok pemikirannya adalah pada waktu kita ditawarkan untuk pengampunan, apa respon kita? Kita akan diam saja atau kita menyambut itu? Itu bagian kita. Itu bagian kita. Pengertian lain daripada iman adalah apa respon kita terhadap panggilan Tuhan. Itu makna lain daripada apa? Iman.
Makanya dibilang Abraham adalah bapa segala orang percaya. Ya. Pada waktu Tuhan memanggil dia keluar dari kampung halamannya Ur Kasdim, ya Ur Kasdim kalau saya tidak salah ingat, apa responnya? Dia pergi, itulah imannya. Jadi pada waktu Musa disuruh memukul laut merah itu, apa respon dia? Dia pukul, itulah imannya. Nah, jadi kalau ditanya apa yang bisa kita lakukan supaya kita lepas dari dosa, tidak bisa. Nah itu kalau ada jawabannya bahwa kita bisa, itu konteksnya adalah kita memberikan persembahan untuk menenangkan hati Tuhan. Sementara persembahan yang kita pelajari ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa akan ada penebusmu. Setelah Yesus mati, kita ingat itu sudah ada penebusmu. Nah itu kan konsepnya itu. Nah tinggal respon kita apa? Respon kita apa? Apakah kita akan sambut atau tidak? Sama seperti Yohanes 3:16 kan? Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Jadi barang siapa itu adalah respon dari setiap individu pada waktu mendengarkan panggilan siapa? Panggilan keselamatan itu yang berbunyi di hati kita. Makanya kalau ada KKR pendeta katakan jangan keraskan hatimu malam ini, ya seolah-olah mendesak. Ya memang situasi itu mendesak, ya kita nggak tahu kehidupan kita bagaimana di saat-saat berikutnya. Oke, itu yang boleh direspon. Silakan pendeta, tadi ada yang mau disampaikan juga. Jadi lupa pertanyaan tadi apa tadi? Sebegitu buruknya dosa itu sehingga Yesus turun ke dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Tadi pendeta sampaikan dosa ya tidak bisa dihapuskan lagi karena memang manusia ini sudah berdosa. Gitu. Ya, untuk lepas dari dosa, jangan berbuat dosa sebenarnya jawaban sederhananya. Ya, tapi kan kita masih hidup dalam dunia yang berdosa ya. Iya. Kita bangun pagi sudah banyak tantangan, ya, cobaan yang kita hadapi, mau berdoa dulu atau pegang handphone dulu dan sebagainya. Jadi selama kita hidup di dunia berdosa ini, dosa dan segala kesenangan di dalamnya itu akan terus datang untuk menjadi cobaan bagi kita. Nah, yang menarik adalah bahwa Yesus menawarkan dalam kelemahan-kelemahannya dia bisa keluar dari dosa. Ya, dia tidak berdosa karena dia hidup bersama-sama dengan Bapa di dalam penyerahan sepenuhnya, sehingga dia tidak berdosa. Nah, ini sebuah contoh yang baik di dalam hidup kita. Jadi jangan menjadikan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia yang mungkin tidak bisa terhindar dari dosa. Ya udahlah, dosa itu bila terjadi. Jadi tidak ada upaya kita untuk keluar dari dosa ataupun melawan dosa dan sebagainya. Nah, contoh yang baik dari Yesus ini adalah sebuah hal yang kita bisa ikuti. Dalam kelemahan-kelemahan kita bisa terlepas ya dari godaan-godaan untuk berbuat dosa. Yang berikutnya adalah kita harus melihat dampak dosa itu sangat mengerikan sekali. Ya, kita lihat Adam dan Hawa ketika mereka berdosa, mereka harus tinggalkan Taman Eden. Ya, Hawa harus melahirkan kesakitan, si Adam harus bekerja keras, dan itu dampaknya sampai generasi seterusnya. Artinya apa? Jadi dosa itu memberikan penderitaan yang panjang. Ya, sekalipun mungkin menawarkan kesenangan dan sebagainya. Nah, kita mau fokus kemana nih, kesenangannya atau penderitaannya? Makanya kan kalau orang ada berbuat salah atau kesalahan kan dibilang hilaf ya, karena dia hanya fokus kesenangannya, tidak fokus kepada penderitaannya. Nah, makanya sebelum kita ada godaan ataupun darah daging ini ingin berbuat dosa, maka kita harus melihat kepada apa? Penderitaannya. Sebagai contoh, misalkan seorang pendeta, ya dia tergoda untuk mungkin ambil itu uang perpuluhan, ya korupsi sebagainya. Ya kalau misalkan dia melihat dampak dari yang dilakukan, dia bisa saja diberhentikan dari sebagai pendeta. Bahkan nama baik, nama buruk dari pendeta itu akan selalu disebut-sebutkan kena kepada siapa? Anak dan istri. Ya papamu adalah pendeta yang korupsi sebagainya. Itu kan sangat mengerikan sekali. Bahkan nanti cucu dan seterusnya akan apa? Dampaknya akan dikenakan. Oleh sebab itu, ya mari kita supaya melihat bahwa dosa itu akibatnya mengerikan. Ya, bayangkanlah harus ada apa?
ada nyawa yang harus apa? Harus mati, ya. Makanya saat domba disembelih, ya, orang yang berdosa itu melihat ya kematian di sana, yaitu supaya jangan berbuat dosa lagi gitu, memberikan efek apa itu namanya ya, efek tobatkah atau efek jerah supaya jangan apa mengulang-ulangi dosa yang sama ataupun dosa yang lain dan seterusnya, kira-kira begitu. Saya tadi mungkin pernah lihat ya, saya belum pernah lihat langsung kayak tadi penderitaan itu, merasakan penderitaan ya. Yeah. Yesus mati di kayu salib itu menderita, sangat menderita. Nah, apakah bagaimana seharusnya realitas salib itu dapat mempengaruhi kita? Apakah kita harus ikut mempraktekkan memikul salib itu supaya tadi ya jangan berbuat dosa lagi kan? Kita merasakan penderitaan itu. Gimana, mungkin pendeta Sitorus ya? Ya, apakah perlu, bagaimana cara yang kita merealisasikan salib itu di dalam kehidupan? Jadi macam-macam ya. Di negara lain ya, setiap kali mungkin ada gereja lain mungkin masih merayakan Paskah. Jadi itu bukan hanya ritual ibadah mereka di gereja untuk ibadah, tapi mereka mengadakan seperti apa tuh ya, praktek ulang. Jadi mungkin untuk merasakan bagaimana penderitaan itu, pikul salib. Jadi salib, dia jalan, dipukul dan sebagainya untuk merasakan bagaimana penderitaan yang Yesus lakukan. Meskipun itu masih belum sama seperti Yesus, tapi dengan begitu mereka mulai mengerti, oh sangat menderita sekali. Nah, apakah kita harus seperti itu? Ya bisa jadi kalau misalnya kita mulai tidak lagi memahami pengorbanan itu, ya coba untuk lakukan. Tapi kan dia harus seperti itu ya. Ya mari kita untuk membayangkan saja ya, merenungkan ya bagaimana penderitaan Yesus di kayu salib, ya, bagaimana menderitanya dia harus dianiaya dan sebagainya. Itu saja yang kita bayangkan, kita renungkan dan sebagainya. Maka kita akan menghargai apa itu pengorbanan. Ya, setelah kita menghargai pengorbanan, berarti kita akan masuk kepada saya ini sebenarnya berharga. Hidup saya ini berharga karena saya sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kalau saya sudah berharga, maka saya jangan lagi hidup dengan cara yang sia-sia. Hidup saya harus ya menunjukkan bahwa saya ini sudah menerima pengorbanan dari Yesus Kristus, seperti ya dengan waktu yang Tuhan berikan, apa yang kita bisa lakukan untuk memuliakan Dia. Ya. Oke, Pendeta Panjaitan, kayaknya dari tadi udah banyak nih disampaikan. Ya, zaman itu memang penderitaan yang paling berat, hukuman yang paling berat dan memalukan adalah salib. Itu pertama kali diperkenalkan oleh Antiochus Epiphanes. Jadi kita jangan salah mengerti, prinsip penderitaan itu sampai zaman sekarang tetap ada, tapi bentuknya berbeda. Ya, bentuknya berbeda. Zaman sekarang kalau hukuman salib itu nanti rombongan hak asasi manusia akan protes, kan begitu. Tetapi beban yang paling berat dirasakan oleh setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya itu biasanya zaman ini adalah satu, kehilangan keluarganya, baik itu orang tua, istri, suami, anak, menantu. Kedua, akan kehilangan lingkungannya. Lalu yang ketiga, akan kehilangan pekerjaannya. Ini adalah 3 unsur yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Kalau kita hitung secara bobot, sama dengan bobot zaman Yesus waktu mati itu dengan hukuman itu dengan cara disalibkan. Secara bobot itu sama. Nanti 20, 30, 40, 100 tahun ke depan kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang paling berat. Tapi secara umum zaman sekarang itu setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, beban atau hukuman, ya, beban yang dirasakan yang paling berat adalah satu, kehilangan keluarga, kehilangan lingkungannya, dan juga kehilangan mata pencahariannya. Sehingga tidak heran seharusnya gereja itu memikirkan 3 hal ini. Anggota gereja itu bisa menjadi orang tuanya secara rohani, bisa menjadi saudara-saudaranya secara rohani,
Dan juga seharusnya gereja itu bisa memberikan solusi nafkah kehidupan mereka supaya mereka tidak merasa kehilangan itu, bukan? Nah, ini beban berat yang dirasakan oleh setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan juga tanggung jawab yang harus dilakukan oleh gereja. Kalau tanggung jawab ini tidak dilakukan oleh gereja, banyak orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya kecewa dan meninggalkan gereja. Jadi tidak heran pimpinan kita membentuk satu departemen namanya NDR, Nurturing Discipleship dengan Reclaiming, artinya memberi makan, pemuridan, dan memanggil kembali orang-orang yang orang-orang yang hilang. Saya tertarik dengan ini nih Pak Pendeta tentang keselamatan tadi ya. Ya. Rencana keselamatan ini kan sudah ada sebelum kita membutuhkannya. Ya. Nah, ini apa makna sebenarnya di dalam rencana keselamatan ini? Apa maknanya Tuhan membuatkan tentang keselamatan ini kepada kita sebelum kita membutuhkan keselamatan itu? Itu mengartikan bahwa Tuhan pertama, dia melihat masa depan apa yang akan terjadi. Lalu yang kedua, Tuhan kita menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Seandainya rencana keselamatan itu tidak dibuat jauh-jauh hari, mungkin setan itu benar bahwa Tuhan itu tidak baik dan tidak kasih. Kenapa? Lihat kan dia ciptakan sesuatu nggak pernah ada solusinya, tapi diberikan solusinya. Ini contoh saja. Saya bicara tentang kendaraan di Indonesia. 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, pada waktu keluar produk, saya sebut nama saja ya, dari tirai bambu, promosinya bagus. Pertanyaan pertamanya adalah apakah ada penjual spare part-nya? Kedua, apakah ada bengkel resminya? Kan begitu kan? Nah, kalau merek-merek yang lain, kita bilanglah merek Jepang, Eropa dan sebagainya, kenapa laku? Karena banyak pabrikan yang memproduksi spare part-nya. Makanya ada original KW1, KW2. Lalu di sudut manapun di kampung-kampung itu ada bengkelnya. Makanya kendaraan merek tertentu itu sangat laris. Kan begitu. Itu artinya ini pabrikan mobil ini sangat mengerti dengan pelanggannya, sangat mencintai kliennya. Kenapa? Spare part-nya dibuat banyak jenisnya, kualitasnya, lalu di mana-mana pun bengkelnya dia ada. Lalu yang ketiga, kalau dijual harganya tetap tinggi. Di situ orang itulah, memang bagus banget nih orang ini, pabrik ini ya. Sama, itu ilustrasi aja. Jadi sama. Maknanya adalah Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Sebelum kamu berdosa, kami akan siapkan solusinya. Contohnya saja kalau orang yang pacaran, contohnya dia lapar gitu kan ceweknya. Jadi, bang aku lapar bang. Lalu ceweknya kata, sebelum kamu lapar aku udah siapkan makananmu. Apa cewek itu bilang? So sweet banget kan gitu. Senang sekali. Atau sebaliknya, bang aku lapar, aduh gimana ya, beli di mana ya, aduh nggak bawa uang ini apa segala macam. Gimana sih, katanya cinta sama gue padahal enggak. Itu dua ilustrasi yang mudah-mudahan buat kita lebih mudah mengerti. Maknanya lebih jelas ya untuk kehidupan kita, dan sangat bersyukur juga kita pada saat ini bahwa kita memiliki Tuhan yang memang sangat peduli dengan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa kita dibatasi oleh waktu. Kita akan langsung kepada konklusi yang disampaikan oleh Pendeta Sitorus. Silakan Pak Pendeta. Baik, sebagai konklusi dari pelajaran kita pada minggu ini, marilah kita selalu memahami, merenungkan akan pengorbanan Yesus Kristus agar kita semakin terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Tanpa kita memahami dan merenungkan akan pengorbanan Yesus, maka apa yang Yesus lakukan mulai dia hidup di dunia ini, pelayanannya, bahkan sampai kematiannya, itu akan menjadi apa? Menjadi sia-sia. Ya. Sebab itu, dengan kita merenung, ya, setiap hari bangun kita melihat bagaimana karya keselamatan yang Tuhan lakukan, maka kita akan semakin
lebih hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat kita. Saya Marica Tampu Bolon, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.